Halo, selamat datang kembali di channel saya, Kingsman, yang akan membahas seputar startup, karir, keuangan, bisnis, dan kehidupan. Kemarin, saya ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pak, bagaimana Human Defender ini bisa menghasilkan uang? Atau bagaimana, dari mana hasil keuntungan yang didapat oleh Human Defender ini? Kita kali ini akan membahas tentang yang namanya revenue stream. Revenue stream. Tentunya jika Anda sudah pernah mendengar apa itu kitabisa.com, bagaimana platform kitabisa.com bekerja, kurang lebih humandefender.com atau Human Defender International itu cara bekerjanya hampir-hampir mirip dengan kitabisa.com. Untuk selanjutnya penjelasan selengkapnya akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Oke, baik. Mari kita mulai. Jadi dari Human Defender ini kita akan mencontoh kitabisa.com. Setiap harinya kita bisa digunakan oleh ribuan orang dari Indonesia dan mancanegara untuk menggalang dana dan donasi. Secara umum, kita bisa memfasilitasi segala jenis penggalangan dana yang tidak bertentangan dengan hukum dan mengutamakan penggalangan dana dengan tema tolong-menolong dan gotong royong demi kemanusiaan. Berbeda halnya dengan Human Defender. Human Defender juga mempunyai misi dalam tolong-menolong demi kemanusiaan. Namun, Human Defender lebih khusus pada penggalangan dana atau sumbangan yang bersifat sustainable berkelanjutan, seperti pengembangan kepribadian seseorang atau warga dalam suatu desa dan pengembangan karir, bisnis yang sifatnya sustainable alias dapat terus-menerus berproduktif. Bukan kami tidak berfokus kepada hal yang situasional seperti misalnya sumbangan untuk orang sakit. Kami tidak berada di segmen itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan di Kitabisa yang mana juga itu juga termasuk dalam peraturan Human Defender karena pada dasarnya kami serupa. Setiap penggalang dana di Human Defender memberikan informasi yang benar. Pastikan setiap informasi yang tertera di halaman galang dana Anda adalah benar, jujur, dan dapat dibuktikan. Kedua, menggunakan tata krama dan etika. Mengedepankan tata krama dan etika dalam memberikan informasi, menyebarkan, serta mengajak orang-orang untuk berdonasi pada halaman galang dana. Contoh yang tidak memaksa dan merugikan pihak lain atau mengganggu. Ketiga, menjaga transparansi. Memberikan keterbukaan informasi yang benar pada halaman galang dana selama berlangsung. Bersedia untuk dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pertanggungjawaban apabila diperlukan, serta menjaga transparansi penggunaan dana terkait dari dana yang terkumpul melalui fitur update. Selanjutnya, hal yang dilarang keras oleh Human Defender dan juga Kitabisa adalah memberikan informasi yang tidak benar seperti identitas keaslian dari cerita dan lain sebagainya, memuat konten cyberbullying, mengganggu, membuat foto yang tidak memiliki etika, membuat konten yang tidak bermoral, membuat konten sara dan lain-lain, membuat konten yang menjiplak oleh copyright orang lain, menggalang dana untuk kegiatan politis atau kepentingan pribadi. Dan ini verifikasinya hanya sebagai tulis update. Sedangkan di Human Defender verifikasinya akan lebih lanjut lagi, lebih kompleks, namun dengan sistem UI yang terlihat sederhana. Kompleks hanya di back end, namun sederhana di front end. Oke, jadi gitu. Bagaimana Human Defender mendapatkan keuntungan? Kurang lebihnya sama seperti kita bisa, namun kita itu lebih ke project based. Project based di sini apa? Biar saya jelaskan. Project based itu misalkan
kita memiliki misalkan kita memiliki sebuah project bernilai 10 juta, maka kita akan meminta imbalan 10% dari nilai total project tersebut. Misalkan 10% dari 1 juta sama dengan 100.000. Nah, 100.000 ini adalah keuntungan bersih kita di Human Defender. Maka dari itu, dari keuntungan 1 juta ini, dari penggalangan dana yang dilakukan oleh orang lain, kita menerapkan fee sebesar 10%. Bayangkan sekarang di proses krisis, di masa krisis pandemi ini, orang-orang banyak membutuhkan bantuan dan penggalangan dana. Oleh karena itu, sistem Kitabisa, platform Kitabisa adalah sebuah platform yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu, investasi di Human Defender ini adalah suatu hal yang sangat menguntungkan pada masa krisis pandemi ini. 10 juta. Bayangkan jika yang mendonasi itu adalah anggap saja 1 miliar. 1 miliar, 10% dari 1 miliar adalah adalah 100 juta. 10 miliar anggap saja 10 miliar terkumpul dalam 30 hari. Dan bayangkan ada beberapa 1 miliar yang terkumpul dalam 30 hari tersebut. Kita anggap aja 10. Jadi dikasih 10 sama dengan 10 miliar. 10 miliar kali 3 hari dalam 3 hari sama dengan 100 juta kali 10 sama dengan 1 miliar per bulan. Jadi kita mendapatkan keuntungan 1 miliar per bulan dari sistem revenue stream fee 10% dari penggalangan dana tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin nanti akan saya bahas secara mendetail ketika kita sudah menjadi partner bisnis, ditandatangani MOU-nya dan kontrak NDA, yaitu adalah non-disclosure agreement. Oke, terima kasih. Barang siapa yang mau mengkontak saya, silahkan di WhatsApp saya di bawah YouTube ini. Kita kembangkan startup Human Defender Indonesia dan startup Human Defender International ini bersama-sama. Dan barang siapa yang mau berdonasi di bawah ini untuk perkembangan channel ini dan untuk sarana dan prasarana pengembangan startup saya yang dimulai dari seed berupa domain dan lain-lain, itu bisa berdonasi secara sukarela ke rekening BNI di bawah saya ini di kolom deskripsi. Namun bagi yang ingin bekerja sama dalam skala besar dengan pemodal besar, venture capital dan lain-lain seperti pembuatan perusahaan dan akuisisi pelanggan, itu bisa kontak di WhatsApp saya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.